Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita nggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi. Hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak, besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita. Inilah tempat curhat yang paling baik. Hanya ada dua. Satu kepada Allah, kedua kepada pasangan. Kalau tidak ada pasangan, bolehlah sesekali kepada orang tua. Tapi kadang-kadang harus dibatasi juga. Karena ada hal-hal yang kalau kita sampaikan kepada orang tua, pasangan kita gak ridho. Ketika kita ngomongin ke ibu kita, mungkin pasangan kita menjadi malu karenanya. Masalah nafkah mungkin. Kan itu harga diri suami banget ya. Kalau seorang istri kemudian curhat ke ibunya, ya AA ngasihnya kurang terus setiap bulan. Kan dia jadi malu nih. Ada hal-hal yang suaminya akan malu dan gak rela. Terus kepada siapa yang insya Allah suami kita gak malu? Kepada Allah. Ya Allah, suami saya ngasih nafkah kurang terus udah berapa bulan. Saya sih berharap gak usah banyak-banyak ya Allah, 30 juta aja sebulan. Ini masih kurang 29 juta, kurang sejuta curhat ya. Karena suami kita juga curhatnya ke Allah. Ya Allah, saya pengen nambahin nafkah buat istri saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua-duanya curhat nih. Kalau perlu curhatnya sambil pegangan tangan, kan seru tuh. Coba kalau masih sendiri, pegangan tangan siapa? Gini-gini. Mana ya tangan? Kalau sholat tahajud berdua sama sendiri. Kalau sendiri yang banguninnya alarm. Nggak enak banget tuh. Ring, apa sih berisik? Tapi kalau udah berpasangan yang banguninnya suara lembut. Kang, bangun. Akhirnya makin tidur. Ini tapi bukan fikih ya. Ini iseng-isengan saya doang nanya ke istri saya. Yang. Kalau kita sholat tuh boleh gak sih gandengan? Istri saya nanya, gandengan gimana? Jadi kita tengah malam tuh nanya kayak gituan. Gandengan gimana? Gini, jadi kita takbir terus... Boleh gak sih kayak gitu? Nanya ya. Tapi kalau deketan boleh kan? Boleh. Ya udah deketan lagi dong. Lagi sah. Bisa gak ngomong kayak gitu ke teman kos-kosan? Deket lagi dong. Bahaya. Makanya teman-teman curhat sama Allah SWT. Analogi dan contoh kasusnya mungkin masalah cinta dengan pasangan ya. Tapi moral of the story-nya tuh bisa kita pakai dalam apa aja. Karena kita punya masalah bukan cuma dengan pasangan, bukan cuma dengan teman, tapi kita punya masalah dalam pekerjaan, dalam apa aja. Pokoknya mau curhat ke langit. Karena Allah selalu menunggu kita curhat. Yang di seluruh bumi juga makhluk-makhluk Allah selain jin dan manusia, setiap hari berdoa kepada Allah. Masa kita nggak mau berdoa? Kulla yaumin huwa fi sya'n wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Curhat sama Allah. Akhirnya Khawlah udah selesai datang ke Nabi. Kalau bahasa kita kayak ngejapri ke Nabi gitu. Nabi bilang, kamu sama suami kamu sudah haram selama-lamanya. Karena zihar itu adalah tradisi Arab jahiliyah. Kamu buat saya seperti ibu. Itu tradisi Arab jahiliyah. Yang gak baik banget. Sangat-sangat tidak adil kepada perempuan. Jadi ini salah satu ayat bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar turun untuk mengangkat kehormatan perempuan. Karena tradisi Arab jahiliyah, kalau dia udah mulai bosan sama istrinya, langsung dia ceraikan seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Biar gak dapat waris, biar gak ada tanggung jawab apa-apa, nafkah segala macam. Kan curang banget kan? Dinikahi ketika muda, pas udah tua diceraikan tanpa ada harapan warisan dan nafkah lagi selama-lamanya. Ternyata Khawlah gak berhenti dengan bertanya kepada Nabi doang. Dia minta kepada Allah. Tadinya gak ada loh, fikih zihar di dalam Islam tuh gak ada. Gak ada syariat hukum tentang bab
Zihar dalam Islam baru ada setelah khaulah curhat. Jadi bisa dibilang beberapa syariat Islam itu muncul hasil dari curhat-curhat para hamba. Apa arti al-mujadilah? Perempuan yang sedang curhat. Ini surat curhat di dalam Al-Quran. Akhirnya turun ayat, Allah sudah mendengar pembicaraan kalian berdua. Allah tahu banget isi japri-japrian kalian. Kemudian Allah mengatakan zihar itu adalah dosa besar. Dan orang yang melakukan zihar tidak berlaku untuk istrinya. Tapi dia wajib menebus dosa itu dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Suami dari khaulah orang yang sudah sangat tua. Nabi panggil dia ke sini. Akhirnya sahabat nyari-nyari dia, dipanggil ke rumah Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, sudah turun ayat tentang masalah kamu dengan khaulah. Allah enggak redha dengan apa yang kamu lakukan kepada khaulah. Akhirnya dia dimarahin sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya sadar, saya insaf, saya taubat. Terus gimana menebusnya ya Rasul? Kata Nabi, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Dia bingung. Rasul, saya ini laki-laki yang sudah tua. Jangankan 2 bulan berturut-turut, sehari aja batal. Gak boleh batal sehari aja gak boleh. Kalau batal sehari gak bisa besok dilanjutkan, gak bisa. Langsung mulai dari nol. Ya Rasul, saya puasa sehari aja gak kuat, gimana 2 bulan? Rasul mengelus dada kemudian mengatakan, ya udah kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasul, gak ada orang yang lebih miskin di daerah sini daripada saya. Akhirnya Nabi ngambil beberapa karung korma, dikasih ke dia, ngasih makan ini untuk keluargamu. Ini juga menjadi dalil gimana Islam itu agama yang sangat-sangat toleran. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Semua syariat Islam itu adalah memudahkan kita, nggak ada yang menyusahkan kita. Semua syariat Islam itu gampang, simple, mudah, nggak ada yang susah. Salah satunya adalah menikah, itu mudah banget. Mana Ustadz? Buktinya masih banyak yang masih sing. Berarti bukan Allah yang menyusahkan pernikahan, calon mertua tuh. Nah Allah mah memudahkan kan ya. Bayangin pernikahan itu kan simple ya. Akad nikah sederhana kan. Yang cuman saya nikahkan putri saya terima putri bapak dengan mahar sekian dibayar tunai, sah. Akhirnya berubahlah status, berduaan apalagi dan seterusnya apalagi dosa aja isinya. Sekarang berubah. Memandang aja berpahala. Apalagi ya memandang aja berpahala, kebayang gak tuh? Memandang pasangan itu sama kayak memandang Ka'bah. Duduk sambil ngeliatin Ka'bah itu pahalanya kayak 2 rakaat sholat loh. Sholat mutlak. Berarti memandang istri yang lagi rempong sama dengan 2 rakaat sholat mutlak. Baru memandang gimana menyentuh, gimana mengecup keningnya, gimana memeluknya, gimana dan gimana. Ibadah sholat mudah banget, gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa sholat tepat waktu, dijamak. Gak bisa menjamak, dikosor. Dikodok. Kenapa dikodok? Soalnya ketiduran. Yang penting jangan istiqomah. Masa mengkodok istiqomah ya? Jam 9 pagi, sholat apa itu? Kodok subuh. Sekalian dijamak dengan duha. Istiqomah udah setahun kayak gitu. Nah ini. Kayak misalnya kita pulang malam, belum isya nih. Tadi pas isya, pas lagi di jalan macet-macetan. Sampai di rumah capek banget, mandi segala macam, makan. Akhirnya ketiduran. Lupa kalau kita belum salat isya. Bangun-bangun subuh, oh iya ya semalam saya belum isya. Gak apa-apa, lakukan ketika kita ingat. Karena itu lupa atau gak sadar atau gak tahu ilmunya. Balik lagi, akhirnya Allah turunkan ayat untuk ngebela Khawlah bintu Sa'labah. Kenapa? Curhat kepada Allah. Jadi butuh cinta. Butuh ditambahkan rasa cinta, butuh diharmoniskan perasaan cintanya, minta kepada Allah karena cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Hati kita itu ada di antara jemarinya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Kadang-kadang kita sendiri nggak berkuasa untuk nolak apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri loh. Dan saya ngebuktiin banget, saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya banget. Ada 4 hal yang istri saya nggak mau, 4-4-nya ada di saya. Ketika sebelum ketemu saya pokoknya saya nggak mau ini, aduh nggak mau banget deh, nggak banget deh. Makanya jangan gampang nyumpahin ya. Nanti malah dikasih seperti yang kita sebutin. 4 hal yang saya nggak pengen banget ada suami saya yang 4 ini, ternyata pada diri saya ada 4-4-nya. Ya Allah, tundukkanlah hatinya untukku, ditundukkan. Kok saya nggak bisa nolak kamu? Ya.
kuat-kuatan doa kan? Dia berdoa, ya Allah please jangan orang itu, ya Allah please yang dia. Kuat-kuatan doa. Ya Allah jangan orang itu please, jangan orang itu. Ya Allah please dia aja, jangan yang lain. Ustadz dilawan. Doa. Jadi minta sama Allah itu gampang banget loh. Hidup kita tuh cuma masalahnya cuma gini doang. Buat saya hidup saya itu modalnya bukan duit, bukan teman, walaupun itu semuanya penting dan berharga, tapi modal paling penting dalam hidup saya itu ini. Makanya saya nggak mau sama sekali menggadaikan doa dengan makanan yang syubhat dan haram, nggak mau saya. Misalnya jalan ke luar negeri kayak kemarin New Zealand, Jepang yang muslimnya minoritas kan susah nyari makanan halal tuh. Mending lapar daripada saya akhirnya mencari-cari alasan, ini kan darurat kan udah nggak ada pilihan segala macam. Ini kan makannya ikan, tapi kan satu minyak dengan makanan yang nggak halal. KFC kalau di luar negeri itu halal. Mungkin kalau di Singapura McD KFC-nya udah ada label halal. Tapi kalau di beberapa negara yang lain nggak ada label halal. Walaupun ayam kan bukan babi Ustadz, bukan pork. Tapi kan dia nggak disembelih dengan nama Allah. Saya nggak mau. Pengen ngerasain gimana ya rasanya ayam goreng di mana gitu, ayam kriuk di mana, beda dengan di Indonesia. Tapi kan itu bahayanya bukan masalah hal haram, menggadaikan doa kita. Begitu kita makan, kenyangnya cuma sebentar, nanti juga udah lapar lagi, tapi doa kita ditolak 40 hari 40 malam. Dimana kalau pas lagi di luar negeri, terus kita ada masalah di imigrasi, pas di bandara, kita berdoa gimana cara Allah akan mengabulkan. Kenapa? Modal kita dalam hidup tuh doa banget tuh. Saya ngerasa banget banyak keajaiban dalam hidup gara-gara berdoa. Bukan berarti saya udah soleh ya, bukan. Allah yang maha baik. Minta, ya Allah saya lagi butuh ini. Jadi duit kita teman-teman ada di sisi Allah. Jadi gak usah khawatir, tinggal minta. Teman-teman khawatir gak nyimpan duit di bank? Gak khawatir kan? Uang ada di bank 1M. Tenang kan? Kenapa kok tenang nitip uang 1M kepada manusia, tapi gak tenang menitipkan harta itu kepada Allah? Ini gak fair nih imannya nih. Kalau Allah lebih dahsyat daripada kartu dan buku rekening apa? Allah tidak pernah ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Allah lah yang memberi kalian rezeki. Allah lah yang menjamin untuk kalian hidup. Sehingga buat saya pribadi, saya tuh orang kaya. Uangnya di mana Ustaz? Di Allah. Saya tuh orang kaya, punya banyak aset. Mana asetnya? Allah yang tahu. Saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Kan gitu kan, sederhana sebetulnya, gampang banget. Duit ada di Allah. Sama kayak orang bilang, saya banyak duit, alhamdulillah sekarang ada beberapa ratus juta. Di mana? Di bank. Aman? Enggak. Walaupun kita merasa nyaman, tapi enggak aman. Kalau di Allah, kita enggak merasa nyaman, padahal itu yang paling aman. Tapi kan enggak ada wujudnya Ustadz, emang di bank ada wujudnya. Tapi kan enggak ada bukti apa-apa segala macam. Apakah Allah pernah ingkar janji? Enggak pernah. Tapi nariknya gimana Ustaz? Kalau ke bank kita tinggal datang ke tellernya kita minta. Kalau ke Allah lebih gampang, gak perlu macet-macetan ke teller, gak perlu ngambil nomor antri, tinggal gini doang. Lebih mudah. Gak ada tapi untuk Allah. Tapi itu hanya berlaku buat kita. Sebaik apapun kita ada tapinya. Tapi kan dia juga manusia. Minimal. Kalau enggak, tapi kan dia gak jujur. Tapi kan dia jahat. Tapi kan dia curang. Kalau dia orang baik, tapi kan dia manusia. Tetap ada kurangnya kan? Kalau Allah gak ada tapinya. Allah gak akan memberikan harta karena kekurangan. Allah maha kaya. Allah terlalu sibuk. Allah maha kuasa. Allah gak dengar. Allah maha mendengar. Allah misalnya gak melihat. Allah maha menyaksikan. Apa sih yang kita persoalkan dari Allah? Tinggal gini doang. Tapi saya udah sering gini gak didengar sama Allah. Berarti kita gak punya kontrak. Kontrak itu udah kita batalin dengan makanan yang haram. Kontrak itu udah kita batalin dengan memutuskan silaturahim. Kontrak itu udah kita batalin dengan berburuk sangka kepada Allah. Itu kan yang membatalkan kontrak. Begitu kita berburuk sangka kepada Allah, apa sih maunya Allah nih? Ya Allah, please tolong saya dong. Tapi ngomongnya apa sih maunya? Allah, batal kontraknya. Harusnya kita mengatakan, ya Allah bantu saya ya Allah. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia dari takdirmu. Kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pasti akan menunaikan janji. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janji aku kepada kalian. Modal itu doa banget teman-teman. Doa banget. Cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah. Caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi,
lalu memintalah ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Allah nolong kita itu dengan 2 cara, teman-teman. Pertama, pertolongan UGD. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Tapi diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya. Sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahan ya dengan kondisi kayak gitu. Kok dia tetap bisa bahagia ya dengan keluarganya dalam kondisi kayak gitu. Orang ibu di rumah Teduh Sahabadiin itu, ibu ini pasien kanker apa gitu. Beliau udah parah banget dan dirawat sendiri di rumah sakit, gak ada yang jagain. Kenapa? Karena suaminya lumpuh. Kebayang gak tuh ujian rumah tangga? Anaknya masih kecil-kecil, salah satu anaknya tuh SMA ngurus ayahnya. Sementara suaminya lumpuh udah gak bisa ngapa-ngapain, maaf. Buang air kecil, air besar di tempat tidur, semuanya di tempat tidur, gak berdaya. Istrinya kanker stadium lanjut, dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin tapi gak dapat kamar sehingga harus bolak-balik. Kalau bolak-balik ke rumah jauh, akhirnya tinggal di rumah Teduh. Cuman yang pertanyaan istri saya agak heran, udah berapa lama suaminya lumpuh? Udah 3 tahun. Istri saya ngelihat anaknya baru 1 tahun. Loh, anaknya baru 1 tahun ya? Iya. Suaminya udah lumpuh 3 tahun. Terus gimana caranya? Maksudnya masih bisa dikasih keturunan? Yang penting jangan dibayangin aja. Gak boleh ngebayangin. Kita hanya ngebahas hikmah. Bukan kok bisa ya? Masya Allah luar biasa ya, Allah masih tetap ngasih kebahagiaan kepada mereka, anak bayi sebagai hiburan buat mereka. Kalau suaminya lagi kangen anaknya dibawa ke rumah. Kalau istrinya lagi kangen dibawa ke rumah sakit, ganti-gantian, penyejuk hati mereka. Allah pengen menguatkan hati mereka dengan sakitnya lewat seorang bayi. Itu cara Allah menolong kita teman-teman sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham kalau ada orang soleh miskin, kalau ada orang soleh sakit. Kalau ada orang soleh kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia. Tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia. Karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah tiba-tiba jadi jauh kan. Ya Allah tolong saya tahajud 1 juz 1 malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah. 1 masalah selesai gak usah tahajud. Sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan Isya, Zuhur dijamak dengan Asar, Subuh dijamak dengan Duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Makanya nih kayaknya hambaku nih kalau aku tolong nanti jauh lagi. Sementara aku kangen. Kan tetap happy, tetap bahagia. Yang gak bahagia itu orang yang lihat. Yang justru gak tega itu yang ngelihat, yang ngerasain. Biasa-biasa aja. Saya kadang-kadang gak habis pikir dengan beberapa orang teman saya soleh banget, hidupnya tuh susah banget. Kerjaannya gak jelas, penghasilannya gak seberapa, anaknya banyak dan sering nunggak gitu di sekolah teh. Tapi saya lihat keluarganya, anak-anaknya senyum-senyum semuanya, pada hafal Al-Quran, suami istri akur segala macam. Kok mereka bisa bahagia dengan modal hidup yang cuma segitu, sementara ada keluarga lain yang modal hidupnya berlimpah tapi gak bahagia. Karena yang ini ditolong hatinya, yang itu tidak ditolong hatinya. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati. Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah. Kadang-kadang yang saya cerita, ketika kita terbesit dalam hati aja Allah wujudkan kan. Kayak ada seorang ibu di Dumai, cuman terbesit di hati gak ngomong loh. Tiba-tiba saya kepikiran, pengen ke Dumai Kenapa Ustadz? Gak tahu pengen aja ke Dumai. Akhirnya kita ngumpulin tuh daftar yang ngundang di seluruh Indonesia, terus kita yang nentuin mau kemana. Ke Dumai Akhirnya nentuin beli tiket ke Dumai, walaupun sebetulnya jadwalnya tuh rush banget loh. Jadi jadwalnya tuh sangat padat, tapi bela-belain ke Dumai. Kenapa? Allah yang menuntun hati saya, menggerakkan hati saya untuk datang ke Dumai. Begitu saya sampai di Dumai, ternyata Allah men-setting
beliau yang menjemput kita di bandara, lalu satu mobil, kata beliau, inilah batin saya sebulan yang lalu. Allah ngasih bukan cuma di sebuah taklim, satu mobil bisa curhat masalahnya. Bukan saya soleh, bukan, dianya yang solehah. Allah yang maha baik dan kita bisa banget. Jadi kalau orang bisa datang ke kita lewat doa, berarti jodoh juga bisa datang ke kita lewat doa. Tinggal kuat-kuatin aja doanya kayak tadi. Saya pernah satu raudhah dengan seorang calon pejabat ya. Satu raudhah, dia lagi umroh, saya juga lagi umroh. Kita satu karpet hijau tuh raudhah. Kebenaran saya tahu beliau dan gak setuju dia menjabat karena banyak mudaratnya daripada manfaat. Dan saya tahu karena mau menjabat waktu itu, dan saya tebak-tebak aja nih kayaknya doanya supaya dia dipilih nih. Dia doa di sebelah saya juga doa di sebelah dia. Saya doanya pas dengerin kayaknya khusyuk banget doanya, nangis-nangis itu. Ya Allah tolong jangan kabulkan doa orang di sebelah. Karena mudaratnya lebih banyak, saya nggak rela banget dia yang berkuasa karena bahaya banget. Jelas doa itu yang paling luar biasa. Sama kayak kita menjalani hidup, ada masalah dikit tinggal gini kan. Sama kayak kita ada asuransi, ada masalah dikit tinggal klaim. Cuman ngeklaim asuransi kan lama nih. Kita harus bayar 200.000 dulu, kita harus ada prosesnya dulu. Kalau ke Allah, kenapa kita ngeluh? Kok lama banget ya Allah, kok lama banget? Enggak, kalau kita yakin akad kita dengan Allah di sini. Makin kuat di sini, makin cepat Allah menolong kita. Dan itu ajaib banget. Saya nolak kalau misalnya Allah mau mendatangkan sesuatu dalam hidup saya, gimana pun ditolak tetap akan datang. Tetap akan ketemu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu yang jadi modal kita. Bukankah dulu kita pernah ngalamin masa-masa sendiri kemudian Allah beri kita keluarga? Masa-masa ketika kita bingung Allah beri kita petunjuk. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis? Nikmat Tuhanmu itu dibicarakan. Maksudnya apa? Untuk membuat kita makin yakin sama Allah. Ya, dulu kan Allah pernah nolong kita. Dulu kita pernah lapar, Allah yang beri kita makan. Dulu kita pernah bingung di sebuah kota mau kemana, Allah kasih kita tempat tinggal. Dulu kita pernah bingung sendiri, Allah kesepian sendiri, Allah kasih kita keluarga. Itu yang dibahas untuk tajdidul iman, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa kita butuh apa aja mintalah sama Allah, termasuk cinta. Jangan begging kepada manusia, karena itu akan menjatuhkan harga diri kita. Kalau mau begging, mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mengemis kepada Allah, makin Allah angkat derajat kita. Makin mengemis makin mulia. Kalau ke manusia makin mengemis makin hina. Mudah-mudahan ini menjadi booster buat kita, bukan hanya dalam masalah pernikahan, tapi juga dalam semua masalah hidup kita. Dan la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah khawatir, jangan sedih, jangan putus asa. Allah itu selalu bersama kita. Kenapa kita tidak mengandalkan ini dalam hidup kita?